Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 5 orang yang mana terdiri dari saya sendiri Nur Audia Salma, teman saya Khairunisa Sino Haji, Hasanah Sapitri, Lucide Sele Ingetriani, dan Sari Wulandari. Kami ingin menjelaskan bagaimana cara mengambil keputusan yang baik. Mari disimak ya teman-teman. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan ialah kegiatan pemimpin yang dapat dijumpai pada semua tingkatan dan semua bidang manajemen. Pada umumnya, suatu keputusan dibuat dalam rangka menyelesaikan atau memecahkan permasalahan atau persoalan. Sebagian besar, kegiatan analisis dan masalah hasil penyelesaian masalahnya ialah melalui teknik-teknik kuantitatif. Secara umum, apakah teman-teman tahu apa itu masalah? Mari disimak ya. Masalah adalah tidak adanya keseimbangan atau kesesuaian antara apa yang harus dilakukan dengan kondisi sekarang. Masalah juga dapat dilihat dari perbedaan antara standar pelaksanaan dengan pelaksanaan yang dilakukan, perbedaan antara teori dan dengan praktek, perbedaan antara yang diinginkan dengan yang terjadi, perbedaan antara yang seharusnya dengan pada kenyataannya, perbedaan antara teori dengan teori, dan perbedaan antara program atau rencana kerja dengan hasil kerja. Hadari Nawawi mendefinisikan bahwa keputusan pada dasarnya berarti hasil akhir dalam mempertimbangkan sesuatu yang akan dilaksanakan secara nyata. Keputusan juga dapat diartikan sebagai hasil terbaik dalam memilih satu di antara dua atau beberapa alternatif yang dihadapi. Sementara itu, pengambilan keputusan merupakan proses atau rangkaian kegiatan menganalisis berbagai fakta, informasi, data, dan teori atau pendapat yang akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang dinilai paling baik dan tepat. Proses pengambilan keputusan ini dapat dilakukan sendiri atau dapat pula dilaksanakan dengan bantuan atau pengikutsertaan orang lain. Pengambilan keputusan merupakan suatu pemilihan proses alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Dalam proses tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Faktor internal contohnya sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan dengan baik. Sementara faktor eksternal meliputi situasi dan kondisi lingkungan di luar perusahaan yang akan berdampak pada pengambilan keputusan. Lalu, bagaimana sih cara pengambilan keputusan yang baik dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut? Berikut kami akan menjelaskan 5 faktor cara pengambil keputusan yang baik. Yang pertama, menetapkan keputusan. Sebelum memulai, kita harus memastikan bahwa keputusan yang diambil itu realistis, dapat diukur, dan dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan. Kemudian, mengumpulkan informasi. Kita harus mulai mengumpulkan informasi dengan melakukan penelitian primer dan sekunder. Contohnya, menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara, atau mengumpulkan data-data eksternal yang berhubungan dengan industri kita untuk mendukung suatu pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu menimbang semua faktor. Menimbang semua faktor yaitu ada 3 analisis. Yang pertama yaitu analisis cost benefit analysis. Cost benefit analysis yaitu seperti kita menganalisis biaya-biaya yang maksimal dan minimal, dan juga ada analisis Tikart. Tikart yaitu artinya kita menganalisis kelebihan, kekurangan, dan juga bisa kita lihat dari apa itu kekurangannya dan juga kelebihannya. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu SWOT analysis. SWOT analysis yaitu menganalisis sebuah peluang dan juga bagaimana faktor ancaman yang akan dihadapi nanti. Itu adalah materi ketiga teori pengambil keputusan. Selanjutnya yang keempat adalah melaksanakan pengambilan keputusan. Anda harus memilih keputusan yang terbaik setelah menimbang faktor internal dan eksternal. Jadi harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, kita juga harus mempunyai alternatif yang lain. Pelaksanaan pengambilan keputusan yang sering terjadi masalah karena keputusan yang mesti ditanggapi oleh banyak orang malah ditanggapi oleh sedikit orang. Hal sebaliknya juga sering terjadi, keputusan yang seharusnya ditangani oleh 2 atau 3 orang
diserahkan kepada sebuah tim. Akibatnya timbul perdebatan yang tak henti-hentinya. Jadi tentukan dulu cara pengambilan keputusan yang paling cocok dengan situasi masalah dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Ketika keputusan yang diambil harus sesuai dengan tujuan perusahaan dan membantu menyelesaikan beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan selanjutnya. Ambil tindakan atas keputusan tersebut dan pastikan Anda juga mempersiapkan backup plan jika suatu masalah terjadi. Selanjutnya adalah mengevaluasi setiap keputusan. Sebelum membahas evaluasi setiap keputusan, kita harus mengetahui apa itu evaluasi. Evaluasi merupakan sekumpulan aktivitas yang dirancang untuk menentukan nilai dari suatu program tertentu. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan apakah proses pengambilan keputusan berjalan dengan berhasil, kurang berhasil, atau gagal. Tetapi, evaluasi ini merupakan sifat formatif, artinya temuan evaluasi dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan. Dengan begitu, untuk mengevaluasi setiap keputusan di perusahaan, diharuskan meninjau semua keputusan untuk memeriksa apakah tujuan sudah tercapai. Pertimbangkan juga terkait hal-hal yang bisa ditingkatkan untuk pengambilan keputusan di masa depan dengan mengumpulkan masukan dari anggota lainnya di perusahaan Anda. Dengan demikian, kesimpulan yang kami bahas pada topik cara mengambil keputusan yang baik di perusahaan adalah pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang penting dan harus mutlak dimiliki oleh perusahaan. Begitu pentingnya dalam pengambilan keputusan yang merupakan kemampuan perusahaan untuk terus bersaing dalam menghadapi kompetitor dan terus konsistensi terhadap kualitas keputusan yang telah diambil. Suatu keputusan merupakan hasil dari proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa pilihan yang merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Demikian video mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan tema pembahasan cara mengambil keputusan yang baik. Terima kasih, semoga bermanfaat.